Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekonometrika. Di sini kami akan membahas mengenai konsep dan penerapan analisis regresi dua variabel atau regresi linear sederhana. Yang mana mata kuliah Ekonometrika ini dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Yuhendri Elvi, SPD, MPD. Anggota kelompok dari kelompok 3 ini adalah saya sendiri, yaitu Asti Putri Cahyani dan Aulia Rahmadatul Yandra. Submateri yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, penggunaan metode kodrat terkecil atau OLS. Yang kedua, karakteristik estimator OLS atau teorema Gauss-Markov. Yang ketiga, properti model OLS. Yang keempat, koefisien determinasi. Dan terakhir yaitu bentuk fungsional model regresi. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai penggunaan metode kodrat terkecil atau OLS akan dibahas oleh saya sendiri. Metode kodrat terkecil atau OLS atau Ordinary Least Squares adalah salah satu metode yang digunakan dalam statistika untuk mengestimasi parameter dalam model regresi linear. Metode ini bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik estimator OLS atau teorema Gauss-Markov. Teorema Gauss-Markov adalah sebuah teorema dalam statistika yang menjelaskan karakteristik estimator OLS atau ordinary least squares pada model regresi linear. Teorema ini menyatakan bahwa jika asumsi Gauss-Markov terpenuhi, maka estimator OLS akan memiliki sifat blue atau base linear unbiased estimator, yaitu estimator yang linier, tidak bias, dan memiliki varian yang minimum. Selanjutnya, asumsi dari Gauss-Markov meliputi yang pertama, hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linier dalam parameter. Yang kedua, variabel independen tidak stokastik dan nilainya tetap untuk berbagai observasi yang berulang-ulang. Yang ketiga, variabel gangguan atau error memiliki nilai harapan atau expected value atau rata-rata nol. Yang keempat, varian dari variabel gangguan homogen untuk setiap nilai variabel independen atau homoskedastisitas. Yang kelima, tidak ada korelasi antara variabel gangguan atau variabel gangguan tidak saling berhubungan. Yang keenam, variabel gangguan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu properti model OLS. Beberapa properti penting dari estimator OLS atau ordinary least squares yang perlu diketahui meliputi yang pertama, linearitas. Estimator OLS adalah linear dalam parameter, yang berarti hubungan antara variabel independen dan dependen diasumsikan sebagai hubungan linear. Yang kedua yaitu unbiasedness atau tidak bias. Estimator OLS adalah unbiased, artinya rata-rata dari estimator tersebut sama dengan nilai sebenarnya dari parameter populasi yang diestimasi. Yang ketiga, efisiensi atau efisiensi. Estimator OLS adalah efisien yang berarti memiliki varian yang minimum di antara semua estimator linear tak bias. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Aulia Ramadatul Yandra. Baik, terima kasih kepada Asti. Selanjutnya kita masuk dari lanjutan materi mengenai properti penting dari estimator OLS yang perlu diketahui. Yang keempat yaitu konsistensi atau yang dalam bahasa Indonesia itu ya konsistensi, di mana estimator OLS adalah konsisten. Artinya estimator tersebut akan mendekati nilai sebenarnya dari parameter populasi seiring dengan peningkatan ukuran sampel. Yang kelima itu normality atau biasa disebut dengan normalitas, di mana estimator OLS mengasumsikan bahwa error term atau gangguan dalam model regresi berdistribusi normal. Yang keenam yaitu Gauss-Markov Theorem, di mana di sini teorema Gauss-Markov menyatakan bahwa jika asumsi Gauss-Markov terpenuhi, maka estimator OLS adalah best linear unbiased estimator atau BLUE, yaitu estimator linear tak bias terbaik.
Yang ketujuh yaitu homoskedasticity atau homoskedastisitas, di mana estimator OLS mengasumsikan bahwa varians dari error term konstan di semua nilai variabel independen. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu no perfect collinearity, di mana asumsi bahwa variabel independen tidak saling berkorelasi sempurna. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan koefisien determinasi, di mana pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai HSR, di mana koefisien determinasi ini menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variabel dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R² atau R2 pada tabel model summary. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2016, nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 dan menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bentuk fungsional model regresi atau pembahasan kelima yang merupakan poin submateri yang terakhir. Pengertian model regresi bukanlah model yang linear dalam parameter dan variabel, tetapi regresi tersebut linear dalam parameter atau yang secara intrinsik bisa dibuat linear melalui transformasi variabel. Nah, sedangkan variabelnya boleh saja bersifat linear atau tidak. Misalnya, persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI kuadrat dapat digolongkan sebagai regresi linear karena parameternya beta 1 bersifat linear meskipun variabelnya XI kuadrat tidak bersifat linear. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dikembangkan nih berbagai bentuk fungsional model regresi. Nah, bentuk fungsional model regresi mengacu pada cara kita merumuskan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y dalam model regresi. Berikut beberapa bentuk fungsional yang umum digunakan. Baiklah, berikut merupakan bentuk fungsional yang umum digunakan. Yang pertama itu ada model linear, di mana ini adalah bentuk paling sederhana, di mana hubungan antara X dan Y diasumsikan sebagai garis lurus. Nah, persamaannya itu adalah seperti yang ada di slide, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Yang kedua adalah model logaritmik, di mana dalam model ini kita mengasumsikan bahwa hubungan antara X dan Y adalah logaritmik. Contohnya itu yaitu ada dua bagian, model double log dan model semi-log. Di mana pada model double log itu persamaannya sama dengan log Y sama dengan alpha ditambah beta 1 log X ditambah U. Yang kedua itu model semi-log, di mana Y sama dengan alpha E beta 1X ditambah U. Yang ketiga itu masuk dalam model kuadratik, di mana dalam model ini kita mengasumsikan bahwa hubungan antara X dan Y adalah kuadratik, di mana persamaannya adalah seperti yang ada di slide, itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X kuadrat ditambah epsilon. Yang keempat yaitu model eksponensial, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0E beta 1X ditambah epsilon. Di mana pada model eksponensial ini kita mengasumsikan bahwa hubungan antara X dan Y adalah eksponensial. Yang kelima yaitu model polinomial. Ini adalah bentuk yang lebih kompleks di mana kita menggunakan polinom atau misalnya kuadratik, kubik, dan lain-lain untuk menggambarkan hubungan antara X dan Y. Nah, pemilihan dari bentuk fungsional harus didasarkan pada pemahaman teoritis tentang hubungan antara variabel dan karakteristik data yang ada. Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada konteks masalah dan data yang tersedia. Mungkin untuk penjelasan mengenai materi pada hari ini, yang dari saya telah selesai, mungkin akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulia Rahmatuliandra. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai konsep dan penerapan analisis regresi dua variabel atau regresi linear sederhana
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.